Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Amanda Sintesorus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum week yang 11, yaitu dengan topik Basic and Advanced. Nah, di sini untuk aktivitas praktikumnya itu disuruh untuk membuat basic short, yang di dalamnya ada bubble short, selection short, dan insertion short. Lalu ada merge short, yang dalamnya ada merge, terus ada merge short, dan yang ketiga ada quick short, yang di dalamnya ada pivot dan quick short. Lalu ada tantangan yang diberikan di sini yaitu bubble short linked list dan double shorting. Nah, kita masuk ke kodenya. Nah, ini merupakan kode dari aktivitas praktikumnya. Nah, di sini gambaran umum dari algoritma sorting itu adalah sorting adalah proses mengurutkan sekumpulan data berdasarkan kriteria tertentu. Ada dia ascending dan descending. Di sini kita mulai dari basicsort.java, yang dimana basicsort.java ini adalah file yang berisi tiga metode sorting. Yang pertama ada bubble sort, yang kedua ada selection sort, dan yang ketiga ada insertion sort. Nah, di sini nanti metode sorting yang bekerja itu langsung pada array integer atau in place. Tidak ada array tambahan yang dibuat sehingga space-nya itu kompleksitasnya itu adalah O1. Nah, di sini yang pertama kita bahas dari bubble sort. Ini adalah ide dasar yang dibandingkan setiap pasang yang bersebelahan. Nah, jika urutannya itu salah, maka akan ditukar, lalu diulangi sampai seluruh array-nya itu terurut. Ini merupakan bubble short-nya. Nah, di sini ada loop-nya yang di luar eh, atau if. Itu dimulai dari indeks terakhir data yang pertama, mundur ke yang pertama, lalu variabel dari itu akan menandakan batas kanan bagian yang belum terurut. Lalu loop dalam J-nya itu eh, jalan dari indeks 0 sampai I sampai 1 untuk memeriksa setiap pasangan di data dari J dan data dari J plus 1. Lalu kondisi if di sini eh, jika elemen sebelah kiri lebih besar dari elemen sebelah kanan, maka tukar keduanya menggunakan variabel temp. Lalu efeknya itu adalah nanti setelah setiap iterasi loop yang di luar, maka elemen terbesar dari bagian yang belum terurut itu akan menggelembung ke posisi yang paling kanan atau indeks I. Lalu kita masuk ke selection sort, yang dimana ini adalah untuk mencari elemen minimum dari bagian yang belum terurut, lalu akan ditempatkan di posisi yang benar. Nanti akan ditukar dari elemen di posisi I. Nah, untuk loop I yang di luar itu adalah untuk menentukan posisi yang sedang diisi dari 0 sampai N dikurangi dengan 1. Terus ada min index sama dengan I. Di sini kita asumsikan elemen di posisi I adalah yang terkecil, terus loop dalam J itu adalah untuk mencari apakah ada elemen yang lebih kecil dari data min index di sisa array. Jika ada, maka akan diperbaharui min indeksnya. Terus untuk if min index sama dengan I, ini adalah minimum bukan di posisi. Terus nanti ditukar data dari ini itu dengan data di min index. Setelah setiap iterasi loop yang di luar itu, maka elemen terkecil dari bagian yang belum terurut maka akan ditempatkan di posisi ke I.
Bedanya dengan bubble sort itu, bubble sort menukar dengan banyak kali per pass, tapi selection sort itu hanya menukar sekali per pass. Itu lebih sedikit operasi swapnya. Lalu yang terakhir ada insertion sort. Nah, di sini nanti akan diambil satu persatu dari kanan, lalu disisipkan ke posisi yang tepat di bagian kiri, yang sudah terurut mirip dengan cara manusia mengurutkan kartu. Lalu di sini untuk loop I sama dengan 1, ini adalah elemen pertama dengan indeks 0 yang dianggap sudah terurut mulai dari I sama dengan 1, lalu integer temp data I sama data I di sini akan disimpan elemen yang akan disisipkan. Lalu integer J sama dengan I dikurangi dengan 1, di sini akan mulai dari elemen terakhir di bagian yang terurut. While J lebih kecil dari min 1 dan temp lebih kecil dari data, eh, maka nanti selama tempnya itu berada di elemen dari lebih kecil dari elemen yang dikirim, maka akan digeser ke elemen yang di kanan menggunakan data J plus 1, data J, dan akan dimundurkan J-nya nanti. Terus ketika loopnya itu berhenti, maka tempnya itu akan diletakkan di data J, itu adalah posisi yang tepat. Lalu kita masuk ke merge sort. Nah, merge sort ini adalah algoritma divide atau conquer yang membagi array secara rekursif sehingga ukuran yang pertama itu kemudian menggabungkan kembali atau merge secara berurutan. Nah, di sini ada merge sort. Untuk ini adalah uh, combine dari array hasil dengan panjang data length 1 dengan data length yang kedua. Terus pointer dari I itu untuk data 1 dan pointer J untuk data yang kedua. Terus indeksnya itu untuk combine. Untuk fase 1 itu adalah while eh, keduanya masih ada, maka akan diambil elemen terkecil dari I atau J, maka dimasukkan dengan combine index lalu dinaikkan eh, pointer yang dipilih. Terus fase yang kedua, jika data 1 masih tersisa, terus data yang kedua sudah habis duluan, maka akan disalin semua sisa dari yang pertama itu langsung ke combine. Terus fase yang ketiga, jika data yang kedua tersisa dan data yang satu sudah habis, maka akan disalin semua data yang sisa dari data 2 langsung di combine. Lalu ada merge sort. Dan di sini adalah data yang lebih kecil sama dengan 1, array dengan 0 atau 1 adalah elemen yang dianggap sudah terurut lalu akan dikembalikan langsung. Terus min indeksnya itu adalah titik tengah array untuk membagi dua bagian, yang dimana ada left, merge sort di bagian kiri akan dipanggil merge sort secara rekursif pada separuh kiri. Lalu ada right sama dengan merge sort bagian kanan, maka akan dipanggil merge sort secara rekursif pada separuh kanan. Terus ada return merge left and right, yang di situ adalah setelah kiri dan kanan terurut, maka akan digabungkan keduanya. Lalu kita masuk ke quick sort, di mana quicksort ini adalah algoritma divide and conquer yang mempartisi array di sekitar elemen pivot, terus kemudian nanti akan mengurutkan bagian di kiri dan yang kanan secara rekursif. Nah, di sini ada metode uh, void swap. Ini adalah helper method untuk menukar dua elemen array menggunakan variabel temp sebagai penyimpan sementara, terus bersifat private karena hanya digunakan oleh kelas quicksort itu sendiri. Lalu ada metode integer pivot. Ini adalah mempartisi subarray dari pivot index dan n index
Ini sehingga semua elemen yang lebih kecil dari pivot itu berada di kiri pivot dan yang mengembalikan posisi adalah final pivot. Nah, di sini ada swap index. Ini sama dengan pivot index. Ini adalah penanda batas dari elemen lebih kecil dari pivot dan elemen lebih besar sama dengan pivot. Dimulai dari posisi pivotnya. Loop I dan pivot dari pivot index +1 sampai dengan n index -1 itu adalah periksa setiap elemen di kanan pivot. Terus if data I lebih kecil dari data pivot index, ini adalah jika elemen yang lebih kecil dari pivot, maka akan diperluas zona di kiri menggunakan swap index plus plus lalu ditukar dengan swap index dengan data I. Setelah loopnya itu ditukar, maka pivotnya itu juga setelah dibuat loop, maka pivotnya itu akan ditukar menggunakan data pivot index di posisi finalnya itu data swap index. Terus akan di return swap index posisi pivot setelah partisi. Semua elemen yang di kiri itu lebih kecil dari pivot dan yang di kanan lebih besar sama dengan pivot. Lalu ada quick short helper dan quick short. Ini adalah di sini ada base case-nya itu sama adalah left lebih besar sama dengan right, subarray kosong atau berisi elemen satu elemen sudah terurut maka tidak perlu lagi diproses. Terus pivot index sama dengan pivot ini adalah untuk partisi subarray antara left dan right yang didapatkan di posisi final dari pivotnya. Terus ada quick short helper data left pivot index. Ini adalah rekursif untuk mengurutkan bagian kiri di mana elemen lebih kecil dari pivot. Terus ada quick short helper data pivot index +1 right. Ini adalah rekursif untuk urutkan bagian dari kanan di mana elemennya itu lebih besar sama dengan pivot. Terus ada yang terakhir quick short ini adalah entry point yang memanggil helper dengan batas 0 dan data length. Terus kita masuk ke Node.java, yang dimana ini diberikan tantangan implementasi bubble sort pada struktur data linked list bukan array, karena linked list itu tidak memiliki random access. Nah, di sini kita akan menukar data antar node, bukan pointer, di mana di sini ada Node.java. Ini adalah nantinya setiap node ini akan menyimpan satu nilai dari data dan referensi ke node berikutnya atau next. Nanti node-nya yang terakhir ini akan memiliki next sama dengan 0 sebagai penanda dari akhir listnya. Lalu ada bubble, kita masuk ke linked list. Ada bubble sort. Pada linked list ini, bubble sort pada linked list adalah di sini nanti ada guard clause. Nanti fungsinya jika listnya itu kosong atau hanya satu elemen, maka akan di return. Lalu boolean swap ini adalah untuk flag untuk mendeteksi apakah ada pertukaran dalam satu pas. Jika tidak ada pertukaran, berarti listnya itu sudah terurut. Terus ada do while. Ini adalah lakukan minimal satu pas, terus ulangi selama masih ada pertukaran menggunakan swap sama dengan true. Terus ada loop while current next sama dengan 0. Ini adalah traversal node demi node sampai penghujung dari si listnya. Terus di sini ada menggunakan tukar data karena linked listnya itu tidak mendukung akses indeks. Terus kita nanti akan tukar nilai dari data yang node bersebelahan lebih mudah daripada mengubah pointer. Terus di sini ada swap sama dengan true. Ini adalah tandai bahwa ada pertukaran sehingga loop dualnya itu akan melanjutkan ke fase yang berikutnya.
Lalu kita masuk ke student.java. Nah, di sini nanti akan ada sorting data dari student berdasarkan beberapa kriteria sekaligus atau multi key sort. Prioritasnya itu adalah sort score descending, terus nama ascending dan name ascending. Di sini ada student.java, di mana ini adalah kelas student adalah model dari data PGO to string menggunakan string format dengan format %2f untuk menampilkan skor dengan 2 angka desimal. Terus kita masuk ke student helper.java. Nah, di sini ada dibuat prioritas yang pertama, yaitu skor descending. Itu double compare dari prioritas dari skor yang B dan skor A. Ini memperhatikan urutan B dan A, bukan A dan B. Agar hasilnya descending, jika skornya itu berbeda, maka akan di-return hasilnya. Terus prioritas yang kedua itu adalah nama ascending, di mana nama A di compare dengan nama B. Terus compare to itu akan mengembalikan negatif jika A lebih kecil dari B, lalu positif jika A lebih besar dari B. 0 jika ascending. Terus ada prioritas yang ketiga yang dimana NIM-nya itu ascending. A, NIM compare to B, NIM digunakan hanya jika skor dan namanya itu sama persis. Nah, di sini kita memakai insertion short karena bersifat stable atau elemennya itu sama tetap dengan ukuran aslinya. Terus mudah di compare dan cocok untuk multi case sorting. Nah, kita masuk uh, di sini saya akan memperlihatkan hasil dari eksekusinya. Di sini before sorting itu ada 3, 5, 1, 4, 2 menggunakan bubble sort. Nanti akan diurutkan jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus ada selection sort, sama hasilnya. Lalu kita bisa melihat dari merge sort ini data pertama. Sebelum data 1 itu ada 1, 3, 7, dan 8. Data kedua ada 2, 4, 5, dan 6. Terus after di merging nanti akan hasilnya terurut sesuai dengan mana yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Ini merupakan hasil check style dari praktikumnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.